Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatiannya, acara akan segera kita mulai. Terima kasih.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, beserta tamu VIP lainnya tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar. Yang kami hormati, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Bapak Agusman. Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK lainnya, Bapak Jasmi. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, para pejabat perwakilan kementerian dan lembaga, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Industri di Sektor Jasa Keuangan dan Non-Jasa Keuangan, Bapak dan Ibu Pimpinan Perusahaan Pembiayaan, Bapak dan Ibu pimpinan media, serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita saksikan bersama penampilan tarian pembuka yaitu tarian Tifa Papua. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya, sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Mufid dari Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya untuk memimpin doa sesuai tuntunan agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon agar dapat menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dengan pujian yang memadai, dengan nikmat-nikmatnya dan sepadan dengan tambahannya. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa hidup ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu. Oleh karena itu, jadikanlah apa yang kami lakukan pada hari ini berupa peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028 mempunyai nilai ibadah dan dapat memberi manfaat serta maslahat secara luas bagi kami, masyarakat dan bangsa Indonesia. Ya Allah, perbaikilah hati kami, hilangkanlah keburukan kami, bimbinglah kami dengan jalan yang terbaik, hiasilah kami dengan ketakwaan, kumpulkanlah bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, dan anugerahkanlah kami ketaatan kepadamu selama Engkau menghidupkan kami, serta tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang kokoh di antara kami dan kekuatan untuk melaksanakan amanah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Mannan, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan biarkan ada dosa di tempat kami ini kecuali Engkau mengampuninya, atau keburukan kecuali Engkau menutupinya, atau kegelisahan kecuali Engkau menenangkannya, atau kesedihan kecuali Engkau menghilangkannya, atau hutang kecuali Engkau melunasinya, atau ketidaktahuan kecuali Engkau memberikan pengetahuan, atau penyakit kecuali Engkau menyembuhkannya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, penuhilah semua kebutuhan dunia dan akhirat kami dan mudahkanlah semuanya. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang diberkahi, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang dilindungi. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, selanjutnya opening remarks oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Bapak Agusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang kami hormati Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir bersama kami. Yang kami hormati Bapak Jasmi, Deputi Komisioner PVML. Yang kami hormati Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia APPI dan seluruh jajaran. Ada bersama kita juga Bapak Sigit Sembodo, selaku Sekjen APPI, yang juga nanti berkenan menjadi narasumber talk show kita. Kami menyapa rekan-rekan Kepala Departemen, Direktur, dan seluruh insan OJK. Bil khusus kami menyapa Pak Ahmad Nasrullah, Pak Adif Razali, Pak Andra Sapta, kemudian ada Pak Edi Manindo, Pak Agus. Kemudian kami juga izin menyapa Pak Rian Kiryanto, narasumber kita di talk show nanti, dan Ibu Irene Suryani dari Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Bapak Ibu perwakilan Kementerian dan Lembaga, Bapak Ibu pejabat satuan kerja di OJK, Bapak Ibu direksi dan pimpinan dari perusahaan pembiayaan dan seluruh asosiasi industri jasa keuangan yang hadir, para pimpinan media, para hadirin yang hadir secara fisik maupun virtual. Pertama-tama tentu kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi yang baik ini, pagi yang cerah ini kita hadir bersama dalam rangka peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024 dan 2028. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas seluruh kehadiran Bapak Ibu semua di kesempatan yang baik ini. Kami juga mengapresiasi kepada seluruh Bapak Ibu yang telah memberikan sumbangan pikiran dalam penyusunan roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan ini, khususnya kepada Pak Suwandi Wiratno, Pak Sigit Sembodo, dan seluruh rekan-rekan jajaran APPI yang sudah berkenan memberikan masukan dan sangat tajam serta dalam diskusinya selama ini. Sampai kami rasanya berutang kalau tidak diselesaikan roadmap ini. Jadi sejatinya roadmap ini harus meluncur tahun lalu. Namun demikian, karena berbagai hal, karena memang diskusinya mendalam sekali, baru pagi ini kita dapat melaksanakan peluncurannya. Dan kami tentunya yakin kita semua hadir di sini, sama kita semua semangatnya kuat bahwa kita akan mengembangkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, berintegritas, serta memperkuat perlindungan konsumen dan seluruh masyarakat dalam rangka pendalaman pasar, peningkatan inklusi, dan stabilitas sektor keuangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita bersyukur pesta demokrasi kemarin berjalan lancar. Tentu kita harapkan akan mempengaruhi kepercayaan pelaku bisnis ke depan, khususnya industri perusahaan pembiayaan, supaya lebih optimis berkiprah dalam perekonomian nasional kita. Seiring dengan perekonomian domestik yang tetap tumbuh dan juga dinamika di ekonomi global, industri perusahaan pembiayaan menunjukkan kinerja yang tetap baik. Outstanding pembiayaan yang disalurkan di akhir tahun yang lalu tumbuh 13,23% year on year, dan ini tetap stabil sampai sekarang dalam hitungan double digit dengan nominal pembiayaan sebesar 470,86 triliun rupiah.
Pertumbuhan tersebut diikuti dengan kualitas risiko pembiayaannya juga tetap terjaga dengan non-performing financing gross sebesar 2,44% atau secara neto di 0,64%. Apabila kita lihat secara lebih mendalam, sebagian besar kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah untuk multiguna, yaitu pembiayaan untuk konsumtif sekitar 52%. Sejalan dengan itu, untuk UMKM memang masih perlu peningkatan karena sekarang ini baru di 35%. Bapak Ibu yang kami banggakan, apa saja tantangan yang kita hadapi? Salah satunya adalah bahwa sumber pendanaan untuk perusahaan pembiayaan masih sangat tergantung pada pinjaman perbankan. Dalam catatan kami, porsi pinjaman perbankan ini mencapai sekitar 91% dari sumber pendanaan, sehingga sangat menimbulkan ketergantungan yang tinggi. Kemudian kami juga melihat bahwa industri perusahaan pembiayaan ini juga perlu memaksimalkan pemanfaatan asetnya, terutama kalau kita tinjau dari financing to asset ratio. Memang dalam kisaran agregat angkanya di 80% financing to asset ratio ini. Namun demikian, kita semua tahu bahwa sekitar 50% dari perusahaan pembiayaan kita, financing to asset ratio-nya ternyata secara individual itu masih di bawah 80%. Jadi angka agregatnya sedikit menipu dibandingkan dengan kenyataannya di lapangan untuk individual. Oleh karena itulah perlu kita bersama akan mendorong financing to asset ratio ini untuk terus meningkatkan pembiayaan ke depan sehingga dapat dioptimalkan untuk pembiayaan yang ramah lingkungan, termasuk juga untuk yang berprinsip syariah. Karena prinsip syariahnya masih sangat terbatas. Walaupun Pak Sigit Sembodo selalu mengatakan room untuk UUS yang unit syariah sebenarnya masih sangat besar, terutama ada skim-skim khusus yang tidak dimiliki di skim yang konvensional. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sangat bersyukur karena di awal tahun 2023 sudah lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK yang sekaligus menjadi landasan hukum yang kuat untuk pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan ini. Inilah yang menjadi dasar munculnya roadmap pagi ini yang akan kita luncurkan. Kami sekali lagi berterima kasih kepada APPI dan seluruh jajaran serta seluruh Bapak Ibu yang hadir semua. Oleh karena itu, dalam roadmap yang akan kita keluarkan, kita terbitkan pagi ini, visinya adalah mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, terdapat 4 pilar di roadmap ini. Yang pertama, pilar penguatan ketahanan dan daya saing. Yang kedua, pilar pengembangan elemen ekosistem. Kami tadi pagi diskusi dengan Pak Suwandi dan Pak Sigit. Kita melihat salah satu tantangan untuk ekosistem ini adalah untuk mobil listrik. Kami tadi sempat diskusi panjang tentang bagaimana persiapan yang harus dilakukan. Kalau kita memang ingin yang sustainable finance, memang harus kita dorong untuk lebih kita kedepankan. Pilar ketiga adalah pilar akselerasi transformasi digital. Kemudian pilar terakhir adalah penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Ada 3 fase dalam roadmap ini. Fase pertama penguatan fondasi tahun ini 2024 dan 2025. Di fase kedua adalah konsolidasi dan menciptakan momentum di 2 tahun berikutnya, dan tahun terakhir di 2028 fase penyesuaian dan pertumbuhan. Namun demikian bukan berarti perusahaan pembiayaan akan stop di 2028, harus lebih maju daripada yang dalam roadmap. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, terdapat beberapa strategi yang akan kita jalankan, termasuk penguatan permodalan tentunya, karena kita tahu ada beberapa di antara kita permodalannya masih tidak sesuai atau belum mencapai ekuitas minimum. Penguatan tata kelola terus-menerus, manajemen risiko dan SDM, penguatan pengembangan usaha, pengaturan, pengawasan dan perizinan, perlindungan konsumen. Dan ini dinamika juga luar biasa, terutama karena adanya POJK yang nomor 22 tahun 2023 yang menjadi sempat diskusi dalam di APPI dan kita bersama. Kemudian penguatan pengembangan elemen ekosistem dan transformasi digital.
Kami juga sampai menyatakan bahwa semua strategi ini nanti memiliki berbagai program kerja, milestone yang jelas yang perlu diimplementasikan oleh kita semua. Tentu saja roadmap ini merupakan living document yang bisa disesuaikan nanti dan bisa adaptif sekali dengan lingkungan yang berkembang kemudian. Bapak Ibu yang kami banggakan, keberhasilan dari roadmap ini tentunya memerlukan komitmen dan kesungguhan dari kita bersama. Tidak saja dari regulator, tentu juga dari asosiasi dan dari kalangan industri, termasuk nanti juga konsumen. Kami menghimbau kita semua untuk selalu turut serta mengawal dan menyukseskan implementasi roadmap ini. Hari ini sungguh istimewa Bapak Ibu, pagi tadi matahari cerah sekali, rasanya kita sangat optimis bahwa roadmap ini akan kita kerjakan dengan baik dan bisa diimplementasikan untuk kebaikan industri perusahaan pembiayaan ke depan. Selanjutnya kami izin mohon perkenan Bapak Ketua OJK untuk meluncurkan secara resmi roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati semua usaha kita ini. Dan kami izin menutup dengan sedikit pantun Bapak Ibu. Indonesia negeri yang indah sekali. Letaknya persis di Khatulistiwa. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga perusahaan pembiayaan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Bapak Suwandi Wiratno. Yang kami hormati Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati Bapak Agusman, Kepala Eksekutif Lembaga Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Mikro, dan Lembaga Pembiayaan lainnya. Semoga tidak salah Pak menyebutkan. Yang kami hormati Bapak Jasmi, Deputi Komisioner PPVML, yang kami hormati para pimpinan tinggi, para pimpinan Otoritas Jasa Keuangan beserta jajarannya, yang kami hormati para narasumber, Bapak dan Ibu, dan tentunya yang kami hormati para pimpinan dari perusahaan pembiayaan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 50 tahun perusahaan pembiayaan telah hadir di Indonesia. Kita mulai di tahun 74 dengan usaha yang sangat sederhana, yaitu sewa pembiayaan melalui SKB 3 Menteri, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Kita berjalan kurang lebih 15-16 tahun perjalanan melakukan usaha hanya jasa pembiayaan atau sewa pembiayaan. Hadir di tahun 91, kita mulai diawasi dan diatur oleh Kementerian Keuangan melalui PMK 1169/91, kita masuk ke dalam perikatan perjanjian pembiayaan konsumen, adanya kegiatan factoring, dan tentunya juga adanya kegiatan penerbitan kartu kredit. Keempat jenis usaha ini tentunya tidak semua kita pakai secara lengkap, hanya sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen yang tumbuh pada saat kita masuk ke dalam kegiatan yang kita berubah nama dari sewa pembiayaan menjadi perusahaan multi finance atau perusahaan pembiayaan.
Tahun 96-98 terjadi krisis, tahun 2000 semua sadar bahwa krisis Asia, pembiayaan kepada sektor korporasi harus diimbangi dengan pembiayaan di sektor retail. Tahun 2000 perusahaan pembiayaan mulai bangun kembali, dan hari ini alhamdulillah dari 148 perusahaan pembiayaan, 31 perusahaan dimiliki oleh perbankan di Indonesia. Yang artinya saat ini kita mengelola aset lebih dari 500 triliun, yang sebenarnya kalau digabung on and off balance sheet mungkin lebih dari 1.000 triliun karena adanya pembiayaan dengan konsep joint financing. Pak Agusman tadi menyampaikan bahwa pada hari ini kita boleh berbahagia akan dilaksanakan peluncuran roadmap perusahaan pembiayaan, dan tentunya APPI menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan atas inisiasi pembuatan roadmap pembiayaan ini. Tentunya buat kami sebagai pelaku usaha pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, roadmap ini kalau kita ibaratkan seperti jalan tol. Disiapkan oleh OJK jalan tolnya, kita tinggal memilih bagaimana kita menjalankan usaha pembiayaan ini dengan lebih baik karena sudah ada rambu-rambunya. Tentunya APPI juga mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan karena berkenan melibatkan APPI dalam pembuatan roadmap pembiayaan 2023-2028. Selama diskusi pembuatan roadmap, OJK juga berkenan untuk mendengarkan masukan pelaku industri dan concern dari pelaku industri. Terima kasih Pak Agusman. Kami bersyukur roadmap ini tadi disampaikan oleh Pak Agusman dibagi 3 fase. Yang tentunya fase pertama adalah di tahun 2024 sampai dengan 2025, 2026 sampai 2027 dan 2028, sehingga target yang ditetapkan terasa lebih realistis untuk bisa dicapai. Fase pertama 2024 sampai dengan 2025 memberi kesempatan bagi para pelaku industri yang menguatkan fondasi perusahaan baik dari sisi bisnis, permodalan, governance, compliance, dan risk dengan target yang seharusnya dapat dicapai oleh pelaku industri yaitu aggregate VaR 85 sampai dengan 86%. Seharusnya aggregate VaR ini bisa kita capai karena tadi telah disampaikan oleh Pak Agusman bahwa kita sebenarnya sudah tidak jauh dari 85%, walaupun 85%-nya hari ini 85% kotor gitu ya Pak ya, gross. Dan pangsa pasar pembiayaan produktif sebesar 44-45%. Kita berusaha di industri pembiayaan banyak sekali dikenal oleh masyarakat untuk pembiayaan otomotif yang pada dasarnya menyisir consumerism, konsumtif. Yang diharapkan OJK, kita harus lebih lagi mendukung untuk kegiatan yang bersifat produktif. Nah inilah yang harus kita laksanakan dan kerjakan bersama. Dan kita harus sampaikan dan memberikan edukasi. Pembiayaan motor dan mobil tidak semuanya mengarah kepada konsumtif, tapi banyak hal yang dipakai oleh masyarakat untuk kegiatan produktif. Fase kedua 2026-2027, target yang ditetapkan yaitu agregat financing to asset ratio 87-88% dan pangsa pasar pembiayaan produktif sebesar 46-48%. Dan fase ketiga di tahun 2028, industri pembiayaan diharapkan dapat mencapai agregat VaR 89-90% dan pangsa pasar pembiayaan produktif sebesar 49-51%. Tentu ini menjadi suatu target kita bersama dengan OJK. Dan tentunya kalau kita memang masuk ke pembiayaan produktif, harapan kita kualitas aset produktif kita atau kualitas aset piutang pembiayaan kita akan semakin menjadi lebih sehat karena semua yang kita biayain ada rencana pengembalian hutangnya. Dan dengan demikian pencapaian VaR
tentunya tidak akan sulit untuk kita capai bersama. Ada 6 strategi yang dicanangkan dalam roadmap untuk mendorong perusahaan pembiayaan dalam mencapai target yang ditentukan yang nantinya akan memiliki program kerja. APPI melihat bahwa roadmap ini akan sangat berguna bagi industri untuk memfokuskan diri dan mencapaikan target yang ditentukan guna bertumbuh menjadi industri yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga infrastruktur dalam roadmap yang telah dan akan kita canangkan bersama pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang telah diberikan OJK kepada industri pembiayaan, dan ini adalah roadmap pertama industri pembiayaan. Dan saya berharap ini akan menjadi tonggak sejarah bagi industri pembiayaan untuk berkomitmen bersama dan tumbuh sebagai industri yang sehat. Mari kita semua berkomitmen untuk menjaga roadmap ini bersama, dan tentu bukan hanya menjaga, mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Terima kasih, dan saya akan tutup dengan pantun yang sederhana di irian banyak cendrawasih. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama keynote speech Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Agusman, Kepala Eksekutif PVML. Begitu Pak Suwandi, supaya nggak takut salah. Pak Jasmi, Deputi Komisioner PVML. Pak Ahmad Nasrullah, juga hadir Pak Edi Manindo, Pak Andra tadi. Oh, di belakangnya Pak Andra Sapta, Pak Rudi Agus, dan semua kawan-kawan saya dari JK yang hadir, dan tentu Pak Suwandi Wiratno Ciahaan, saya baru dikasih tahu tadi, rupanya Pak Suwandi ini ada marga Sihaan juga. Sekarang saya baru ngerti, waktu Pak Agusman cerita, ini API ini diskusinya ulet. Kadang-kadang setuju, kadang-kadang nggak setuju, kadang-kadang lagi sangat tidak setuju. Saya pikir kok bisa nih Suwandi Wiratno, rupanya belakangnya Sihaan. Jadi baru ngerti kenapa uletnya itu. Pak Sigit dan seluruh jajaran pimpinan pengurus APPI, Bapak Ibu pimpinan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu narasumber yang bersedia untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pandangannya pada kesempatan ini, dan tentu para pimpinan dan wakil dari seluruh perusahaan pembiayaan yang hadir, dan teman-teman media juga yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena
kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dan tadi seperti Pak Agusman sampaikan di pagi yang cerah ini, untuk melakukan peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028. Dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Agusman, Pak Jasmi, dan seluruh jajaran, dan tentu kepada APPI dan seluruh anggota dan stakeholders yang terlibat. Sebagai informasi saja, ini adalah roadmap yang ke-7 bagi Dewan Komisioner OJK yang telah menjalankan mandatnya sejak Juli 2022. Yang sebelumnya adalah roadmap tentang pasar modal, lalu roadmap pengembangan dan penguatan perasuransian, kemudian roadmap untuk fintech, yang keempat adalah roadmap untuk perbankan syariah, lalu roadmap untuk pengawasan market conduct dan edukasi perlindungan konsumen, serta sebelum ini juga adalah di bidang Pak Agusman, roadmap untuk pengembangan penguatan perusahaan modal Ventura. Mengapa kita menyusun dan meluncurkan serta menargetkan seluruh milestone yang harus dicapai dalam roadmap tadi untuk masing-masing industri, ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan, P2SK. Karena di dalam undang-undang itu jelas sekali ditegaskan bahwa OJK tentu bekerja sama dan menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah dan seluruh pengambil kebijakan dan otorita wajib mengembangkan dan memperkuat seluruh industri jasa keuangan yang ada di situ, yang disebutkan di Undang-Undang P2SK. Tadi Pak Suwandi menyampaikan sekilas sejarah tentang perusahaan pembiayaan yang dimulai dengan surat keputusan bersama 3 menteri. Sekarang ini ada di Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi kalau dilihat dari landasan legal, dasar hukumnya, sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada ini. Persoalannya, tantangannya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya. Dan bagaimananya itu harus menjadi strategi dan juga tujuan komitmen bersama. Oleh karena itulah, roadmap terkait dengan perusahaan pembiayaan ini diluncurkan hari ini. Bukan sekedar menambah satu lagi roadmap di dalam perbendaharaan yang sudah dilakukan oleh OJK, tapi justru untuk betul-betul kita semua warga negara Indonesia menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Sehingga konsekuensinya adalah apapun yang diperlukan untuk menjalankan, implementasikan roadmap itu menjadi kewajiban semua pihak.
Kalau diperlukan kebijakan, kalau diperlukan insentif, kalau diperlukan dukungan, juga merupakan bagian dari kewajiban itu oleh semua otoritas. Bukan hanya OJK, tapi OJK yang mengkoordinasikannya. Jadi dalam pelaksanaannya nanti jangan ada batasan. Mana yang elemen, faktor, kondisi yang diperlukan untuk bisa mengimplementasikan roadmap ini dengan baik, apakah ini di dalam kewenangan OJK atau di luar OJK, saya ingatkan bahwa undang-undang itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi dilihat dalam perspektif yang tepat. Yang berikutnya adalah apa basis dari semua roadmap yang diluncurkan oleh OJK. Setidaknya ada 3 hal. Pertama adalah roadmap ini mengacu kepada pedoman, pengaturan, dan ketentuan yang merupakan international best practice. Bukan yang lain dari yang lain, tapi merupakan bagian dari itu. Yang kedua adalah tentu tetap melihat konteks kebutuhan dan kondisi nasional dari masing-masing industri itu. Dan ini adalah tentu perusahaan pembiayaan. Yang ketiga yang jelas adalah ini mungkin jarang terjadi di internasional. Roadmap ini disusun, dimiliki, komitmen, dan dilaksanakan bersama oleh regulator, pemangku kepentingan, industri, dan merupakan target yang jelas untuk dicapai. Jadi selalu ada 3 elemen tadi dalam setiap roadmap. Dan kami tahu persis bahwa ini juga terjadi dalam roadmap perusahaan pembiayaan ini. Oleh karena itu, kami tentu sangat mendukung dan mengharapkan hasil capaiannya sesuai dengan target milestone dari setiap tahapan yang tadi telah dijelaskan, dan kita tidak berdebat lagi mengenai mau kemana, apa yang diperlukan, dan siapa melakukan apa. Tapi diskusi kita ke depan adalah bagaimana langkah-langkah itu dijalankan dengan efektif, dan kalau ada kendala, apa persoalannya, dan siapa yang bisa memberikan dukungan untuk mengatasinya, dan secepat apa kita capai komitmen ini. Tentu 2028 itu batas akhir. Bukan berarti harus nunggu 2028 baru semua selesai. Nah, untuk penutup, saya ingin, tadi saya tanya juga ke Pak Siahaan, kalau di Tapanuli sana kita nggak sebut Pak Suwandi, Pak Siahaan. Bagaimana kinerja di tahun 2023? Dikatakan bahwa kinerjanya mix antara yang pembiayaan untuk hal-hal yang bersifat umum, yang memang terus tumbuh baik, dan pada gilirannya mempengaruhi tingkat pertumbuhan lebih dari 13% tadi, tapi juga ada untuk bagian
yang terpengaruh kemungkinannya oleh pemilihan umum, yaitu pengadaan ataupun pembelian otomotif. Nah, sekarang saya ingin laporkan pemilihan umum kita itu kayak apa. Bukan hasilnya, kalau itu urusan KPU. Tempat slide-nya di... Nah, ini dia. Saya mesti miring nih, karena di sini nggak kelihatan. Pemilihan umum dan pemilihan presiden RI yang kita lakukan bulan lalu itu, turnout-nya atau pesertanya lebih dari 80% jumlah yang terdaftar. Atau 164 juta pemilih. Apa artinya itu? Artinya pemilihan umum dan pilpres di kita jauh lebih besar daripada pemilihan umum dan pemilihan presiden oleh negara-negara dengan sistem presidensial dimanapun di dunia. Jadi kita paham artinya bahwa Indonesia itu bukan lagi menjadi the third largest democracy in the world. Tapi Indonesia itu adalah the largest, terbesar, presidential democracy in the world. Padahal, kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, ini adalah pemilihan umum langsung demokratis yang kelima. Amerika Serikat sudah 46 presidennya yang akan datang. Tapi toh Amerika Serikat masih belum melakukan pemilihan presiden langsung. Amerika Serikat melakukan pemilihan presidennya melalui sistem Electoral College yang artinya perwakilan negara bagian. Jadi itu perspektif kedewasaan demokrasi di Indonesia. Bahwa hasilnya, prosesnya sedang berlangsung, mungkin ada yang memiliki pendapat lain mengenai proses dan hasilnya, kita pun miliki prosedurnya. Tapi bahwa fakta ini jangan dipungkiri. Jadi kalau menjawab tadi dugaan Pak Sihaan, kemungkinan itu adalah pemilu, jawabnya begini Pak, kita pemilu di demokrasi presidensial terbesar di dunia, mau tunggu apa lagi? Itu saya rasa, bagaimana kita melihat perspektif utuh dalam konteks nasional, dalam konteks bagaimana roadmap ini harus dijalankan, dan bagaimana komitmen kita bersama untuk mencapai target yang kita inginkan sesuai dengan kerangka waktunya dan sedapat mungkin lebih cepat daripada itu. Demikian, dan dengan ini secara resmi saya meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028. Kiranya apa yang kita ikhtiarkan, kita niatkan memperoleh berkah dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahendra mohon untuk tetap di atas panggung
Selanjutnya Bapak Ibu, peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028 oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang akan didampingi oleh Bapak Agusman, Bapak Jasmi, Bapak Ahmad Nasrullah, Bapak Suwandi Wiratno, Bapak Andra Sapta, Bapak Rian Kiryanto, kami mengundang untuk ke atas panggung. Mohon berkenan Bapak Mahendra Siregar untuk memukul gong sebanyak 3 kali sebagai tanda launching roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028. Hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Oke, 5 kali requestnya. Dengan ditandai pemukulan gong, maka roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028 telah resmi diluncurkan. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk tetap di atas panggung. Selanjutnya penyerahan buku roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028. Penyerahan buku dari Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Kalian diabadikan momen bersejarah ini. Kemudian kepada Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, selanjutnya kepada Bapak Rian Kiryanto. Baik, dengan hormat kami silakan, mari kita abadikan momen bersejarah hari ini. Baik, kita atur dulu posisinya. Baik, bersiap Bapak-Bapak, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh dengan gaya semangatnya Bapak-Bapak. Oke, 1, 2, 3. Nah, untuk selanjutnya ini adalah sesi foto bersama para peserta. Jadi mohon untuk para peserta turut berdiri, kita foto bersama. Monggo silakan Bapak-Bapak untuk berdiri di depan area meja VVIP. Kita foto bersama dan para awak media untuk mengabadikan dari atas panggung. Silakan Bapak Ibu peserta berdiri. Oke.
Sudah siap semua posisinya? Baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Foto dengan gaya semangat komando. Oke semua. Iya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemutaran cuplikan video mengenai highlight dari roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan. Selamat menyaksikan. Perusahaan pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pasca COVID-19 berlalu, perusahaan pembiayaan kembali mulai menunjukkan perkembangan positif. Namun, masih terdapat tantangan bagi perusahaan pembiayaan, di antaranya sumber pendanaan yang masih bergantung pada sektor perbankan, penyaluran pembiayaan masih didominasi pada sektor konsumtif, semakin banyaknya lembaga keuangan lain yang menyalurkan produk serupa, masih rendahnya penggunaan teknologi informasi, masih kurangnya variasi produk syariah, masifnya pembiayaan BNPL, dan perlu adanya pengembangan produk sustainable finance. Di sisi lain, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan semakin memperkuat posisi OJK dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen perusahaan pembiayaan. Untuk mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. OJK meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan tahun 2024-2028. Roadmap ini disusun untuk memberikan arah pengembangan perusahaan pembiayaan ke depannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 6 strategi utama, yaitu penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM, penguatan pengembangan usaha, penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan, penguatan pelindungan konsumen, pengembangan elemen ekosistem, dan akselerasi transformasi digital. Keenam strategi tersebut selanjutnya diturunkan menjadi program kerja yang akan dilaksanakan dalam 3 fase, yaitu fase 1, penguatan fondasi, dilaksanakan tahun 2024-2025. Fase 2, yaitu konsolidasi dan menciptakan momentum, dilaksanakan tahun 2026-2027. Dan fase 3, yaitu penyesuaian dan pertumbuhan, yang akan dilaksanakan tahun 2028. Dalam penetapan strategi tersebut, terdapat 4 pilar yang akan menjadi fondasi, yaitu pilar pertama, penguatan ketahanan dan daya saing. Pilar kedua, pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem. Pilar ketiga, akselerasi transformasi digital. Pilar keempat, penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Dengan menjalankan program kerja pada roadmap tersebut, diharapkan pada fase 1, tercapai pangsa pembiayaan sektor produktif secara agregat 44% sampai dengan 45%, dan VAR secara agregat 85% sampai dengan 86%. Fase 2, tercapai pangsa pembiayaan sektor produktif secara agregat 46% sampai dengan 48%, dan VAR secara agregat 87% sampai dengan 88%. Fase 3, tercapai pangsa pembiayaan sektor produktif secara agregat 49% sampai dengan 51%, dan VAR secara agregat 89% sampai dengan 90%. OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti industri perusahaan pembiayaan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kementerian dan atau lembaga terkait untuk berperan aktif dalam menyukseskan implementasi roadmap ini, sehingga tujuan roadmap dapat tercapai, yaitu terwujudnya industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bapak Ibu, itulah sedikit cuplikan dari roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028. Dan dapat kami informasikan Bapak Ibu dapat mempelajari isi lengkap dari roadmap tersebut pada link QR yang tampil di layar berikut ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya akan kita saksikan bersama pertunjukan Arumba dari Rumah Musik Jakarta. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang terhormat, kami dari Rumah Musik Jakarta pastinya akan menghibur Anda semua yang ada di sini dengan lagu-lagu sederhana yang akan kami bawakan. Selamat siang semuanya. Yang mau ikut nyanyi boleh ikut nyanyi ya bareng-bareng. Yuk ikut nyanyi yuk. Yang pasti tahu semua lagunya ini ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Bebaskanlah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Yuk semua yang tahu lagunya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah ada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Iya tadi satu buah lagu pertama Laskar Pelangi. Ayo dong Bapak Ibu semua yang mau nyanyi boleh ikut nyanyi sini bareng-bareng. Yuk. Mungkin ada bocoran di sini yang hobi nyanyi siapa? Boleh nemenin saya nyanyi di sini?
Ayo, ada yang mau maju? Ibu yang di belakang tadi suaranya sampai kedengeran ke sini yuk. Yuk, next song. Lagunya boleh nyanyi bareng. Say I have a dream, a song to sing, to help me go with anything. From the street, I have a dream. Everybody say, I have a dream, a fantasy, to have me good reality. In my destination, I'm begging for fire, fusing to track now. Still all on the mind, I believe in something good in everything I see. I believe in when I know it's right for me. I cross the street, I have a dream, I cross the sea, I have a dream. Iya tadi satu buah lagu I Have a Dream. Kayaknya lagunya mesti yang rada ngebeat dong mas. Lagunya mas. Lagunya yang rada ngebeat mas.
biar nggak pada ini. Ayo dong. Lagunya lagu Kopi Dangdut mau Pak, dibawain lagu Kopi Dangdut. Yuk, siapa yang mau ikut nyanyi bareng Kopi Dangdut di sini? Yuk, Bapak Ibu yang di belakangnya ikut nyanyi bareng tadi. Hei Kak, mainkan Kak. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Detak jantungku seakan ikuti rama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria. Sini ibu nyanyi. Menyengat hati menjadi gairah. Nyanyi bu. Membuat aku lupa akan cintaku yang pernah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Ibu jangan pura-pura lihat. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Dan yang pertama, rasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Api asmara yang pernah membara, ciuman yang pertama, jiwa mudaku. Alunan lagu seperti kopi dangdut. Ayo dong sini dong. Ada mic satu lagi nggak? Ceria. Mic satu lagi. Menyengat hati menjadi gairah. Membuat aku lupa cintamu yang terlalu. Orang yang dahulu pernah membara, kayak ciuman yang pertama. Terasa gelora jiwa muda. Kasih goyang dong, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Terima kasih kakak, masih malu-malu banget. Hai dong semuanya, sing. Kalau ku pandang kelip bintang dan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Saat kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena. Tahan Kang, tahan. Oleh pesona alunan kopi dangdut. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Thank you. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pertunjukan Arumba dari Rumah Musik Jakarta, maka berakhir pula acara peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028. Acara akan kami lanjutkan dengan talk show dengan tema roadmap perusahaan pembiayaan, tantangan dan peluang ke depan. Namun sebelum itu kami persilakan Bapak Ibu untuk break sejenak selama 15 menit dan Bapak Ibu dapat menikmati coffee break yang berada di depan area ballroom. Baik, sekian, terima kasih.